Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas tentang motif dari Kiai Haji Imaduddin Utsman di dalam penelitiannya. Saya akan menjelaskan sesuai dengan penuturan Kiai Haji Imaduddin yang dituliskan oleh Kiai Haji Ali Badri di dalam bukunya yang sebelumnya sudah saya resensikan ya, yaitu Tetap Sayang Habaib Selamanya. Itu ya. Lantaran fenomena-fenomena yang kita dapati saat ini, terutama tentang geger nasab ini ya, atau polemik mengenai nasab, bahwa tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Kiai Imad atau pendukungnya itu macam-macam, bahkan bisa dibilang dengan redaksi, dengan diksi yang kasar-kasar gitulah. Ya seperti misalnya Kiai Imad atau pendukungnya itu adalah orang-orang yang hasut, adalah orang-orang yang iri, adalah orang-orang yang pembenci sesama umat Islam, ada tuduhan pengen dipanggil Habib dan seterusnya. Ya, kalau kita ini berbicara mengenai iri, mengenai dengki, mengenai hasut, mengenai benci ataupun cinta, ya semuanya itu kan sebenarnya adalah urusan-urusan atau perkara-perkara yang berkaitan tentang hati. Artinya kita ini tidak bisa menilai seseorang lantaran dia melakukan sesuatu, kemudian kita menuduhnya dengan hasut, dengan iri, dengan dengki, dengan benci, dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu tidak mewajibkan kita untuk membelah atau membelek atau membuka dada seseorang supaya kita mengetahui isi hatinya, baik itu buruk atau tidak. Nah, sehingga hal ini ketika yang dibahas itu adalah mengenai keilmuan, mengenai pengetahuan, otomatis ketika kita tidak terima dengan pengetahuan tersebut, dengan keilmuan tersebut, ya otomatis dilawan dengan keilmuan yang serupa. Makanya tesis dibalas dengan tesis, pemikiran dibalas dengan pemikiran, dan tidak boleh dikatakan atau tidak boleh kita ini melawan sebuah pemikiran dengan emosi. Lebih-lebih sebagian oknum gitu ya, ketika ada seseorang yang menyuarakan sesuatu, kemudian kelompok lain itu tidak terima dengan pemikiran tersebut, lalu mereka dipersekusi. Itu adalah hal yang menurut saya tidak manusiawi dan tidak dewasa. Lantaran persekusi itu adalah satu tradisi jahiliyah. Dan mungkin orang-orang yang bersekusi itu tidak sadar lantaran fanatismenya terhadap satu golongan, fanatismenya terhadap satu pemikiran, sehingga yang tidak sesuai dengan pemikiran itu maka dia akan melawannya, bahkan meskipun dengan tenaga, meskipun dengan kontak fisik. Dan itu tentunya adalah satu hal yang tidak etis. Apalagi menurut agama itu adalah hal yang sangat-sangat buruk gitu ya, sangat negatif. Apalagi dengan statement ya sebagian oknum yang mengatakan bahwasanya pendukung-pendukung Kiai Imad atau Kiai Imad sendiri serta pendukung-pendukungnya itu mengomentari dengan diksi yang nyinyir
menyebutnya belajarnya di kandang kebo lah, kemudian begal nasab lah, dan seterusnya dan seterusnya. Ya padahal seperti yang dijelaskan ya di konten sebelumnya, sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh Kiai Haji Ali Badri di dalam buku ini, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin itu adalah menakar kesohihan riwayat. Jika zaman dulu dalam hal periwayatan itu sangat selektif, bahkan sangat ketat di dalam penerimaan sebuah riwayat, ya misalnya kalau dalam ilmu mustalah hadis itu kriteria dari hadis sahih itu seperti yang dikatakan oleh Imam Baikuni ya di dalam Baikuniyahnya, awaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Itu kan ada 5 kriteria dalam penerimaan sebuah riwayat hadis gitu ya. Begitu juga dengan ilmu hadis, dalam hal nasab pun juga demikian. Dalam hal periwayatan itu juga sama. Artinya seseorang yang dia itu mengaku keturunan dari golongan tertentu atau tokoh tertentu, ya maka dia harus melalui verifikasi. Itu kan mulai dari ya khususnya tadi kesohihan nasab, kesohihan periwayatan, apakah riwayat itu bisa diterima atau tidak. Itu kan sehingga ketika sudah diteliti dan ternyata sahih, baru dikatakan sahih nasabnya. Begitu juga sebaliknya, ketika nasabnya itu diteliti kemudian tidak memenuhi kriteria dalam dalam penerimaan suatu nasab, ya otomatis belum bisa dikatakan sebagai nasab yang sahih. Itu ya, dan ini sudah dijelaskan di konten yang sebelumnya. Nah, sehingga narasi-narasi yang mengarah kepada hal-hal yang negatif, yang misalnya menuduh golongan tertentu dengan hasud, dengan iri, dengan dengki, dengan benci, kemudian narasi-narasi yang menghinakan, ya kan, sampai ada sebutan begal nasab, kemudian belajar di kandang kebo dan lain sebagainya, itu ya tidak perlu. Justru itu ketika hal tersebut muncul dari diri seseorang, ya maka itu menunjukkan akan jati dirinya. Ya karena kalau berbicara mengenai tugas Nabi, itu kan yang kemudian dilanjutkan oleh para ulama-ulama, itu otomatis dari akhlak Nabi lah itu muncul. Artinya mereka mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ajaran-ajarannya. Itu sedikit ya mengkritisi narasi-narasi yang negatif bagi atau kepada golongan yang mendukung Kiai Haji Imaduddin. Bahkan sebagian yang lain itu menyitir sebuah hadis yang misalnya seperti hubul Arab imanun wa bugduhum nifakun. Ya, ini sama, soal keimanan dan kemunafikan itu kan urusan hati. Sementara kita ini tidak bisa menilai keimanan seseorang, keimanannya itu rendah atau tinggi lantaran keilmuannya, nggak begitu. Karena belum tentu seseorang yang ahli ibadah kemudian imannya kuat, atau seseorang yang dari sisi fisiknya itu biasa-biasa kemudian imannya lemah, atau nggak begitu. Lantaran soal keimanan dan kemunafikan itu adalah urusan hati antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan rasa cinta dan rasa benci, itu pun sama, adalah urusan hati. Ya kan? Itu sekilas ya mengenai kritik terhadap narasi-narasi negatif yang diarahkan kepada Kiai Haji Imaduddin atau orang-orang yang mendukung beliau atau mendukung penelitiannya. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas tentang sebenarnya apa sih yang menjadi motif
dari penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman di dalam tesisnya atau di dalam penelitiannya. Ini sesuai penuturan Kiai Haji Imaduddin Usman yang ditulis oleh Kiai Haji Ali Badri di dalam buku tadi. Itu di halaman 118 sampai 119. Saya bacakan ya redaksinya. Jadi sebenarnya yang melatar belakangi penelitian dari Kiai Haji Imaduddin itu ada 7 hal. Nah, namun sebelum ke sana, di sini saya akan membacakan mukadimah atau pendahuluan terlebih dahulu mengenai apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ali Badri di dalam bukunya ini. Di halaman 118 kata Kiai Haji Ali Badri, ya, beliau mengatakan ketika ada ulama besar, sebesar apapun, mengatakan bahwa nasab Ba'alawi adalah yang paling sahih, pasti mereka hanya menukil dari tokoh Ba'alawi dan menerima itu berdasarkan husnudzon saja, bukan berdasarkan atas penelitian. Nah, mungkin itu bisa diaplikasikan ke dalam statement yang disampaikan oleh atau yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam sahabat beliau, yang ketika beliau itu mengutip satu silsilah tarekat di mana di situ menyebutkan thariqah yang dalam Ilbasul Khirqah, yang silsilahnya itu dari semuanya dari Ahlul Bait kulun an abihi, di mana masing-masing dari tokoh-tokoh itu adalah dari bapaknya. Nah, mungkin hal ini itu bisa menjadi jawaban atas sebagian orang yang kekeh yang ngotot bahwasanya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala itu mengesahkan nasab Ba'alawi atau silsilah thariqah yang beliau ambil, yang Syekh Ibnu Hajar ambil, kutip dari kitab Al-Juz'ul Latif fi Tahkim Syarif karya Syekh Abu Bakar Al-Idrus. Mungkin ini bisa mengarah ke sana. Nah, makanya di sini Kiai Haji Ali Badri mengatakan pasti mereka hanya menukil dari tokoh Ba'alawi dan menerima itu berdasarkan husnudzon saja, bukan berdasarkan penelitian. Dan ini sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Selanjutnya, meneliti nasab orang, apalagi dengan mengesankan adanya kecurigaan, itu tidak boleh. Hal ini dapat menyinggung perasaan orang dan bisa membuat fitnah, kecuali ada indikasi yang memang patut membuat curiga. Dari itu, saya tidak setuju dengan publikasi penelitian nasab Ba'alawi oleh Kiai Haji Imaduddin. Namun, saya tidak menyalahkan tujuan beliau, karena beliau beralasan melihat adanya hal mencurigakan pada diri banyak Ba'alawi Indonesia. Nah, jadi Kiai Haji Ali Badri atau penulis buku ini itu sebenarnya tidak setuju dengan publikasi, ya, bukan tidak setuju dengan penelitiannya, tapi tidak setuju dengan publikasi penelitian Kiai Haji Imaduddin. Ya, tapi sekali lagi beliau tidak bisa mengintervensi kepada Kiai Haji Imaduddin untuk tidak melakukan hal tersebut. Makanya beliau mengatakan, namun saya tidak juga menyalahkan tujuan beliau, karena beliau beralasan melihat adanya hal mencurigakan pada diri banyak Ba'alawi Indonesia. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan 7 dari motif Kiai Haji Imaduddin untuk melakukan atau dalam penelitian ilmiahnya. Apa itu? Misalnya 1, keterlibatan sebagian Ba'alawi dalam salah satu gerakan kudeta Kesultanan Banten saat itu, yang kalau tidak salah namanya Syarifah Fatimah Ba'bud itu, ya, yang saat itu mengkudeta Raja Banten saat itu, Sultan Banten, di mana oknum Ba'alawi tersebut, oknum Syarifah tersebut itu menuduh anak raja
sebagai orang yang gila sehingga diasingkan. Kemudian setelah itu sang raja atau sang sultan itu pun dituduhnya sebagai orang yang gila, kemudian diusirlah anak dan bapak ya dari istana. Nah, sehingga istana itu kosong dari pemimpin, kemudian Syarifah inilah dengan suaminya itu yang menduduki kesultanan. Karena saat itu Syarifah tersebut itu mengaku bahwa dirinya adalah seorang janda. Itu pertama. Kemudian yang kedua juga keterlibatan Habib Usman bin Yahya Mufti Batawi dalam penggebosan perjuangan ulama Banten yang merupakan zuriat dan keluarga Sultan Banten, yaitu peristiwa Cilegon. Dan ini juga sudah kita bahas mengenai Geger Banten, yaitu pergerakan dari para ahli tarekat pada tahun 1888, di mana saat itu perjuangan rakyat Banten, ahli tarekat yang ada di Banten, mereka ingin menyerang kepada kolonial Belanda lantaran banyaknya kezaliman atau ketidakadilan yang dilakukan oleh kolonial Belanda, dan itu juga sudah kita bahas di konten-konten sebelumnya. Kemudian yang ketiga juga akhlak dan mental banyak Ba'alawi yang suka dawir atau mencari uang dengan menjual nasab, baik di kalangan ajengan Kiai Sunda maupun di masyarakat perkampungan Sunda. Itu kata Kiai Haji Imaduddin. Dan itulah alasan beliau mencurigai nasab Ba'alawi. Ini baru 3 ya. Kemudian yang keempat, Robitoh Alawiyah terkesan membenci keturunan Wali Songo, seperti ketakutan kalau keturunan Wali Songo muncul. Nah, itu juga sama, itu berarti dari pihak RA ya, Robitoh Alawiyah, seakan-akan mereka itu membenci keturunan Wali Songo, dan ini juga sudah pernah terjadi saat itu antara oknum anggota Robitoh Alawiyah dengan Kiai Haji Ali Badri yang saat itu beliau berdua berdiskusi. Itu ya. Dan memang banyak dari oknum-oknum anggota Robitoh Alawiyah yang memang sudah lama menafikan atau meragukan. Banyak oknum-oknum anggota dari Robitoh Alawiyah yang meragukan nasab dari keturunan Wali Songo. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ditambah lagi dengan sikap banyak Ba'alawi yang terkesan memaksa orang untuk sependapat dengan mereka dengan alasan Habib harus lebih diutamakan dari yang lain. Itu pun juga sama, banyak seperti itu. Ketika muncul statement bahwasannya seorang syarif yang bodoh itu lebih utama dari 70 orang alim, tetapi dia bukan dari syarif. Sehingga di situ seakan-akan mengkerdilkan keilmuan, bahkan seakan-akan mengindikasikan bahwasanya nasab itu lebih utama daripada keilmuan. Dan ini pun juga sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya, kutipan atau statement dari Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Marokil Ubudiyah, kemudian dari beberapa syarah-syarah kitab hadis ya, dan itu juga disimak di video-video saya yang sebelumnya. Nah, ini dari sisi pemahaman ya. Bahkan ada sebagian orang yang ketika dia itu memiliki satu pendapat, satu pandangan, kemudian dia memiliki murid, kemudian murid itu harus memiliki pemahaman yang sama, dan pemahaman itu tidak boleh dilawan. Tentu hal ini menunjukkan akan pemikiran atau pola pikir yang kurang dewasa. Karena apa ya? Karena manusia itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pikiran. Dengan melihat keilmuan, atau dengan menelaah referensi-referensi yang ada. Kemudian dengan logika dia yang bermain. Kemudian dengan melihat fenomena-fenomena yang
terjadi, kemudian fakta-fakta yang sudah terjadi baik di masa kini atau di masa lalu. Nah, seseorang dengan adanya itu, ya bisa jadi dia itu akan memiliki satu kesimpulan, satu pandangan, di mana pandangan ini bisa jadi berbeda dengan pandangan orang lain. Nah, tentu orang yang seperti ini dia tidak bisa diracuni oleh pemikiran-pemikiran yang sifatnya adalah doktrinisasi. Itu ya. Itu yang kelima. Dan yang keenam ditambah lagi dengan seringnya terjadi keributan besar gara-gara hal sepele yang dibuat Robitoh Alawiyah. Misalnya dengan Al-Irsyad pada zaman kolonial Belanda. Nah, ini pun sama. Jadi sebenarnya Robitoh Alawiyah, kalau kita melihat sejarah ya, antara Al-Irsyad dan Robitoh Alawiyah itu memiliki hubungan yang tidak mesra. Sebenarnya lahirnya Robitoh Alawiyah itu di awal-awal tahun 1900-an. Nah, kemudian lantaran ada tadi gesekan antara Al-Irsyad dengan Robitoh, maka ketika benar-benar terjadi perpisahan antara Robitoh dengan Al-Irsyad, nah baru disitulah diklaim hari lahirnya atau tahun kelahiran dari Robitoh atau dari Al-Irsyad. Alhasil itu juga ada penjelasannya di dalam buku ini. Nanti silahkan telaah saja itu mah. Oke, setelah itu yang ketujuh, ya, dan ini yang terakhir ya, ditambah lagi dengan adanya penceramah kondang dari kalangan Ba'alawi yang bahasanya penuh dengan caci maki dan kalimat kotor dan dibiarkan saja oleh Robitoh Alawiyah. Nah, tentunya pada akhir-akhir ini kita sering menemukan oknum-oknum dari Robitoh Alawiyah ya, atau oknum-oknum dari Habib yang dalam ceramah mereka itu dengan bahasa-bahasa kotor. Ada cacian, ada makian, hai anjing, hai babi, kemudian curut, kentut, apalah segala macam gitu, yang sekiranya hal itu adalah hal yang kotor, tidak pantas diucapkan oleh seorang pendakwah, tapi seakan-akan itu adalah hal yang biasa, kemudian diwajarkan, tidak ada teguran. Nah, sehingga hal inilah atau 7 hal inilah yang memberikan motivasi kepada Kiai Haji Imaduddin untuk melakukan penelitian ilmiahnya. Nah, lanjut dengan redaksi yang berikutnya, yaitu kata Kiai Haji Imaduddin, semua itu membuat beliau curiga dengan nasab Ba'alawi yang sejak awal memang diragukan oleh sebagian asyraf di Arab. Kata Kiai Haji Imaduddin juga, seandainya, jadi ini bukan kata saya, kata Kiai Haji Imaduddin yang disebutkan di dalam buku ini, dalam bukunya Kiai Haji Ali Badri. Kata Kiai Haji Imaduddin juga, seandainya sejarah masa lalu Ba'alawi Indonesia tidak sekelam itu, kemudian Ba'alawi yang sekarang santun dan tidak mentang-mentang dengan nasab mereka, tentu beliau tidak akan pernah berpikir untuk mencurigai nasab Ba'alawi. Itu kata Kiai Haji Imaduddin. Itu alasan kenapa beliau membuat penelitian tentang nasab Ba'alawi. Saya pun tidak bisa menyalahkan alasan beliau itu. Saya rasa Habib atau Robitoh Alawiyah juga tidak boleh marah. Justru mereka harus mencari siapa yang telah membuat gara-gara dan memancing kemarahan Kiai-Kiai Banten, khususnya Dzurriyyat Sultan Maulana Hasanuddin. Mestinya Robitoh Alawiyah justru meminta maaf pada rakyat Indonesia karena telah membuat sejarah kelam di masa penjajahan. Dan memang saat itu ya, di bulan Syawal kalau tidak salah, memang ada seorang Habib Sepuh ya, yang mengatasnamakan Habaib atau Ba'alawi. Kemudian beliau itu meminta maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, atas kelakuan dari Habib-Habib yang masih muda. Ya, tapi kan tetap saja itu bukanlah perwakilan dari
Rabithah Alawiyah, tapi itu adalah dari tokoh sepuhnya. Nah, makanya di sini siapa kayak Haji Ali Badri mengomentari ya, mestinya Rabithah Alawiyah justru meminta maaf pada rakyat Indonesia karena telah membuat sejarah kelam di masa penjajahan. Beliau melanjutkan, demi Allah, seandainya anak saya berlaku tidak sopan, kemudian orang-orang mengumpat saya, niscaya saya akan menampar anak saya itu, bukan malah memarahi orang-orang yang mengumpat saya. Orang-orang yang mengumpat saya itu tidak salah. Sayalah yang salah karena tidak becus mendidik anak saya sehingga dia menyakiti hati banyak orang dan membuat mereka marah. Maka sebaiknya Rabithah Alawiyah atau habaib tidak marah di dalam menyikapi keraguan orang-orang terhadap nasab mereka itu. Kalau marah dan semakin marah, maka semakin gencar pula mereka mengorek sejarah kelam Ba'alawi Indonesia. Bahkan berusaha melemahkan nasab Ba'alawi termasuk dengan tantangan tes DNA. Dan ingat, kalau sampai kebanyakan umat Islam Indonesia setuju dengan tuntutan tes DNA, itu artinya kehilangan kepercayaan mayoritas umat Islam Indonesia. Nah, itulah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ali Badri mengenai motif-motif yang melatar belakangi penelitian dari Kiai Haji Imaduddin. Nah, sehingga ini ada sebuah pelajaran ya yang dapat kita ambil dari teks yang barusan kita baca. Ya, bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin itu munculnya atas keraguan, dan keraguan itu dikuatkan oleh beberapa hal, yang 7 hal tadi yang disebutkan. Nah, sehingga bagaimana kita menyikapi hal ini? Tentu kita dalam menyikapi hal ini, khususnya dalam hal penelitian. Ya, penelitian harus dilawan dengan penelitian. Dan jangan sampai kita ini memiliki pola pikir yang tidak dewasa. Artinya ketika ada sebuah penelitian ilmiah, lalu kita emosi, kemudian menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang saya rasa tidak pantas kepada orang yang melakukan penelitian, ya otomatis orang tersebut adalah seseorang yang memiliki pola pikir yang tidak dewasa. Apalagi sebagian menuduh penelitian itu dengan penelitian yang berasal dari seseorang yang belajar di kandang kebo, ya kan, kemudian begal nasab, kemudian menuduhnya dengan menjustifikasinya dengan iri, dengan hasud, dengan benci. Oleh karenanya, dari hal ini, mari kita semua belajar bersama, mari kita saling mengingatkan, kemudian kita ini harus menjadi seseorang yang mampu mendatangkan akhlak-akhlak yang baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disukai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.